Indonesia ini bukan sekadar janggal, tapi telanjang di depan mata dunia. Negeri dengan kekayaan alam luar biasa, namun rakyatnya terus bergulat dengan kemiskinan struktural. Jika tanah, laut, dan perut buminya adalah harta karun, maka pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan. Siapa yang mengurasnya dan kemana perginya? Pernyataan Prabowo tentang kejanggalan ini sejatinya adalah pintu masuk ke satu fakta pahit. Indonesia tidak miskin, tetapi dimiskinkan oleh desain ekonomi politik yang membiarkan kerakusan korporasi dan oligarki tumbuh subur. Selama puluhan tahun, sumber daya alam diperlakukan sebagai komoditas untuk diperas secepat mungkin, bukan sebagai aset strategis untuk membangun kesejahteraan jangka panjang. Tambang, hutan, dan laut dijadikan ladang rente. Nilai tambah dikunci di tangan segelintir elit bisnis, seringkali berkelindan dengan kekuasaan, sementara rakyat hanya kebagian debu, limbah, dan janji. Di lapisan yang lebih dalam, negara terlalu sering berperan sebagai penonton yang memberi karpet merah. Regulasi dilunakkan, pajak dinegosiasikan, konsesi diperpanjang, dan pengawasan dilemahkan atas nama iklim investasi. Inilah titik di mana oligarki bekerja. Korporasi besar mendapatkan perlindungan kebijakan, akses elit, dan stabilitas politik. Sebagai imbalannya, negara menerima angka-angka makro yang tampak manis di laporan, tapi pahit di lapangan. Ketika tambang nikel, batu bara, atau sawit menghasilkan triliunan, buruh tetap bergaji murah, desa sekitar tetap tertinggal, dan lingkungan rusak permanen. Pihak asing pun bukan aktor netral. Indonesia ditempatkan dalam rantai pasok global sebagai pemasok bahan mentah dan semi-olah. Teknologi, paten, pembiayaan, dan pasar akhir dikuasai di luar negeri. Artinya sebagian besar nilai ekonomi dikunci di luar batas negara. Kita mengekspor kekayaan, lalu mengimpor kembali produk bernilai tinggi. Ini bukan kebetulan pasar bebas. Ini arsitektur ekonomi global yang timpang, dan Indonesia terlalu lama menerimanya tanpa perlawanan strategis yang konsisten. Ada keheningan publik terhadap 3 hal krusial. Pertama, narasi pembangunan sering menutupi fakta bahwa akumulasi kekayaan berjalan paralel dengan akumulasi ketimpangan. Kedua, bantuan sosial dipakai sebagai penyangga politik, bukan solusi struktural, menenangkan gejala, bukan menyembuhkan penyakit. Ketiga, wacana kedaulatan sumber daya sering berhenti di slogan, tanpa keberanian membongkar jejaring rente yang sudah mengakar. Jika pola ini dibiarkan, masa depan bisa diprediksi dengan dingin. Oligarki dan korporasi besar, domestik maupun asing, akan tetap menjadi pemenang, menguasai aset strategis dan arus nilai. Yang kalah adalah rakyat pekerja, daerah penghasil, dan generasi muda yang mewarisi alam rusak serta kesempatan sempit. Sebaliknya, jika negara benar-benar mengubah arah, menutup kebocoran rente, memperkuat kepemilikan nasional atas teknologi dan hilirisasi bernilai tinggi, serta menegakkan regulasi tanpa kompromi, maka kekayaan alam bisa berhenti menjadi kutukan dan mulai menjadi berkah. Disinilah pernyataan Prabowo menjadi ujian, bukan sekadar retorika. Kejanggalan sudah diakui, masalahnya jelas, kerakusan korporasi, oligarki yang dilindungi, dan dominasi asing yang dibiarkan. Tinggal satu pertanyaan tersisa, apakah keberanian politik akan menyusul atau kejanggalan ini akan terus dianggap normal? Menurut Anda, siapa aktor paling bertanggung jawab atas kemiskinan di negeri yang kaya ini? Korporasi, oligarki politik, atau desain ekonomi global? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda ingin diskusi kritis seperti ini terus berlanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menyampaikan kritik publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.